through the night, underneath the stars. Di tengah hiruk-pikuk panggung kekuasaan Amerika Serikat, sebuah gebrakan besar datang dari sosok yang tak asing bagi dunia. Elon Musk, raja teknologi, pemilik masa depan, kini menapakkan langkah ke medan politik bukan sebagai pendukung, tetapi sebagai penantang. Pada Senin, 7 Juli 2025, Elon Musk secara resmi meluncurkan sebuah gerakan politik baru yang dinamainya Partai Amerika. Ia tak lagi berdiri di belakang kekuasaan, tapi menantangnya secara langsung menyebut Amerika kini hidup dalam sistem satu partai yang dibungkus dengan dua nama dan bahwa demokrasi yang sejati sedang mati perlahan dalam cengkeraman oligarki lama. Padahal, hanya setahun silam, Musk adalah pendukung terbesar Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024. Namun segalanya berubah cepat seperti badai yang berbalik arah. Pertikaian dimulai saat Musk dipercaya memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, DOGE. Di sana, ia memotong pemborosan, memangkas birokrasi, dan menyulut api dalam kubu Partai Republik sendiri. Puncaknya terjadi saat Trump meloloskan RUU On Big Beautiful, paket agenda domestik yang dipuji oleh partainya, namun dinilai Musk sebagai bom utang yang siap meledakkan masa depan bangsa. Dan ketika pena presiden menyentuh kertas pengesahan RUU itu, Musk membalas dengan deklarasi, "Hari ini, Partai Amerika lahir demi mengembalikan kebebasan Anda." Melalui platform X, ia bersuara lantang, jika negara ini dibawa menuju kebangkrutan oleh pemborosan dan korupsi, maka yang kita hadapi bukan demokrasi, tapi sistem satu partai. Ungkapannya menggema, viral, dan memicu perbincangan nasional. Dalam semangat Hari Kemerdekaan Amerika, ia menyebarkan jajak pendapat sederhana namun menyentuh nurani. Apakah Anda menginginkan kemerdekaan dari sistem dua partai? Lebih dari 1,2 juta suara terkumpul, dan hasilnya jelas, 2:1 mendambakan perubahan. Dan kalian akan mendapatkannya. Tulis Musk penuh tekad, menyertakan Momo ular berkepala dua bertuliskan, akhiri satu partai. Namun langkah ini bukan tanpa risiko. Perseteruan dengan Trump berubah menjadi permusuhan terbuka. Presiden bahkan mengancam akan mencabut seluruh dukungan federal terhadap bisnis Musk dan secara mengejutkan, menyebut kemungkinan deportasi. Kita akan lihat nanti, ujar Trump ketika ditanya soal potensi pengusiran terhadap Musk, pria kelahiran Afrika Selatan yang telah menjadi warga negara Amerika sejak 2002. Meski dibayangi ancaman, Musk tak surut. Ia mulai menyusun strategi untuk merebut titik-titik kunci dalam kekuasaan legislatif. Kami tak perlu semua kursi, katanya, cukup 2 atau 3 kursi di Senat, 8 hingga 10 distrik di DPR. Dari sana, kita ubah arah bangsa. Sebagai catatan, seluruh 435 kursi DPR diperebutkan setiap 2 tahun, sementara sepertiga kursi Senat ikut diperebutkan dalam periode yang sama. Dan kini, peta kekuasaan mulai bergeser. Namun para pengamat memberi peringatan, kehadiran partai ketiga seringkali membawa konsekuensi tak terduga. Sejarah mencatat, pada tahun 1992, kehadiran Ross Perot justru menggoyahkan George H.W. Bush dan mengantar kemenangan bagi Bill Clinton. Kini, dunia menatap satu pertanyaan besar. Akankah Partai Amerika yang dilahirkan Elon Musk menjadi obor baru dalam gelapnya jalan demokrasi? Ataukah justru membuka lembaran baru dari perpecahan dan ketidakpastian? Waktu yang akan menjawabnya. Tapi yang pasti Amerika Serikat tak lagi sama. Underneath the starlight, every step I